sebagai lambang bahwa hukum Binta Nimbar sudah mati. Dan untuk itu kami datang mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya hukum Binta Nimbar. Jumpa lagi dengan saya, Junias Wilhelmus Olmeda, pegiat anti korupsi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Pada edisi ini, saya ingin menyampaikan pernyataan terbuka saya kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, kaitannya dengan lemahnya penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Bapak Presiden yang saya hormati, bahwa sepanjang kurang lebih 5 tahun lamanya kami berkecimpung sebagai aktivis pemerhati korupsi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang bernaung di bawah payung hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Serta terdapat begitu banyak temuan dugaan penyelewengan keuangan negara dan daerah yang dilakukan oleh elit-elit birokrasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, yang kemudian telah kami laporkan kepada aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, KPK, RI, yang hingga saat ini laporan-laporan tersebut belum juga tertangani secara baik. Informasi lengkap terkait dengan aktivitas saya ini dapat diakses pada laman Facebook, Instagram, Twitter, maupun channel YouTube dengan nama John Solmeda. Bertolak dari lemahnya penanganan laporan-laporan dugaan korupsi tersebut, maka pada saat kunjungan Bapak Presiden ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tanggal 1 dan 2 September tahun 2022 silam, maka saya bersama dengan rekan-rekan Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan atau JPKP Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang diberikan kesempatan bertemu langsung dengan Bapak Presiden, sekaligus kami berkesempatan menyerahkan beberapa dari laporan-laporan dugaan tindak pidana korupsi lewat ajudan pribadi Bapak Presiden sendiri. Harapan kami, masyarakat Tanimbar, adalah setelah menerima laporan-laporan tersebut, maka Bapak Presiden akan menggunakan kewenangan yang melekat untuk mempresur aparat penegak hukum kita agar tidak terlalu lama tidur dan bermimpi, namun segeralah mengambil langkah-langkah tegas dan cepat untuk menyelamatkan daerah kami yang hampir saja karam akibat terus dilanggengkannya praktek-praktek tindak pidana korupsi di sana. Saya tegaskan kembali, saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikit pun kepada pelaku tindak pidana korupsi. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akibat dari melaksanakan perintah Bapak untuk mengawal program-program pembangunan di daerah, maka saya dilaporkan oleh Bupati Kepulauan Tanimbar periode 2017-2022, Bapak Petrus Pangolon, SHMH,
dengan tuduhan melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik. Menyatakan terdakwa Jonias WLM Musromeda SPD alias John telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 bulan dan denda sebesar 100 juta dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Sebagai warga negara yang taat hukum, tentunya saya tetap menghormati dan melaksanakan putusan hukum yang telah dijatuhkan kepada saya tanpa membantah ataupun mangkir. Namun apakah ini harga sebuah perjuangan yang harus saya bayar kepada negara yang berkomitmen untuk menempatkan korupsi sebagai salah satu kejahatan luar biasa di negara ini? Yang menarik dari perjuangan ini bagi saya dan rekan-rekan pejuang pemerhati korupsi di seluruh pelosok tanah air, di manakah tanggung jawab negara ini ketika kami memberi diri untuk melaksanakan tugas sebagai sosial kontrol masyarakat di bawah payung hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tadi? Atau jika memang undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut ternyata tidak relevan ataupun tidak mampu lagi melayungi kami yang adalah anak bangsa sendiri di mata para penegak hukum di negeri ini, kenapa tidak Bapak Presiden amandemenkan atau sekalian Bapak hapus saja dari lembaran negara Republik Indonesia ini? Sesungguhnya tidak banyak anak bangsa ini yang memilih terjun dan secara total mendedikasikan dirinya untuk berperang melawan mafia-mafia korupsi di negara ini, Pak. Apalagi kami sadar betul bahwa untuk menunaikan panggilan ini kami harus dikucilkan dan didiskriminasikan dari pemerintahan yang koruptif dengan segala konsekuensi yang harus kami tanggung, Pak. Tidak cukupkah penderitaan itu harus kami pikul di saat kami juga harus berjuang keras untuk menyambung hidup kami, keluarga kami di tengah ancaman COVID-19 yang memporak-porandakan perekonomian bangsa ini selama beberapa tahun belakangan, sehingga kebebasan kami menyampaikan pendapat di era reformasi dan digital ini juga harus kalian rampas, sementara konstitusi negara ini mengamanatkan bahwa bangsa Indonesia menganggap rakyat itu lebih penting daripada negara. Karena itulah kebebasan rakyat, kemerdekaan rakyat, kewibawaan rakyat, dan hak-hak rakyat itu tidak boleh dibatasi dan dihancurkan atas nama negara. Semoga
komitmen Bapak Presiden ini benar-benar akan menjadi cambuk bagi aparat penegak hukum kita. Saya percaya, sekalipun kebohongan itu lari secepat kilat, namun suatu saat kebenaran itu akan mendahului. Kutip pernyataan almarhum Profesor J. Kaintar. Demikian pernyataan terbuka ini saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia. Kiranya menjadi atensi serius Bapak dalam upaya menekan indeks korupsi di Indonesia, lebih khusus daerah kami, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Lewat kesempatan yang berbahagia ini juga, saya mohonkan izin dari Bapak Presiden untuk terus mengingatkan Bapak, jika ternyata aktor-aktor koruptor di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini masih dibiarkan bebas berkeliaran. Tak lupa saya mohonkan maaf jika ada tutur kata saya yang tidak berkenan. Atas perhatian dan kepedulian Bapak, mendahulunya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti korupsi, NKRI harga hidup.